Citraland itu adalah Singapurnya kota Surabaya. Tidak ada keributan sound horeg, itu nggak ada di sana gitu ya. Citraland bikin kebun binatang sendiri. Tempat yang nyaman, trendy, nyaman, aman gitu ya untuk baik pekerjaan, bisnis, keluarga. Citraland begitu. A&A selalu ada di jiwa. Halo semuanya, selamat datang lagi di Key Point, podcast yang ngobrolin hal-hal menarik seputar properti. Di episode kali ini, kita punya tema yang gak kalah seru dari tema-tema sebelumnya nih, yaitu tentang temukan cerita, gaya hidup, dan masa depan di kota mandiri terbaik Surabaya. Dimana nih kalau bukan di Citraland. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang konsep internasional dan eco-friendly di Citraland. Buat kalian nih yang belum nonton, yuk nonton videonya di sini. Nah, sekarang kita nggak cuma bahas tentang bangunannya aja nih, tapi juga cerita dan gaya hidup yang bikin Citraland ini jadi salah satu kawasan paling dicari di Surabaya. Dan hari ini saya nggak sendirian. Ada agen properti profesional dari A&A Indonesia yang akan menemani kita beberapa menit ke depan. Seorang agen properti profesional yang udah paham pastinya luar dalam dari Citraland ini. Ini dia, Pak Yuhu. Halo teman-teman Key Point. Pak Yuhu nih, boleh dong perkenalan sedikit ke teman-teman Key Point. Oh, harus ya perkenalan ya. Harus dong. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Betul. Ya. Tapi kalau sudah sayang jangan ditinggalkan. Nah, gitu ya. Oke, perkenalkan nama saya sebenarnya lengkapnya agak panjang gitu ya. Sabar ya. Nama saya itu Yuhardian Febrilianto. Tapi kalau nama di properti, nama panggung lah begitu ya, itu Yuhu gitu. Jadi kalau ketemu saya di jalan, jangan lupa panggil saya Yuhu gitu ya. Iya. Saya di sini sebagai marketing eksekutif dari A&A Indonesia dan sudah certified pro. Nah, artinya terbukti siap melayani Anda, teman-teman Key Point, Bapak Ibu yang membutuhkan hunian yang ingin dicari. Begitu, Kak Markis. Mantap sekali nih Oh, iya perkenalannya, dong. Pak Yuhu. Nah, oke. Hari ini kita akan membahas tentang Citraland ya, dari gaya hidupnya, dari cerita-cerita yang menarik di Citraland. Nah, sebenarnya kenapa sih Citraland ini sangat spesial untuk agen properti, misalnya seperti Pak Yuhu nih. Kenapa nih, Pak? Oke, sebelumnya mungkin saya perlu terangkan dulu ya. Citraland yang kita bahas ini ada di kota Surabaya. Betul. Karena Citraland itu salah satu developer yang besar ya, ada di mana-mana, Jakarta, Semarang, ya, kota-kota lain. Nah, sedang kita bahas ini Surabaya ya. Surabaya. Tepatnya di Surabaya Barat. Bicara Citraland, Surabaya Barat, itu satu lokasi di mana properti sangat berkembang. Betul. Dan itu sangat pesat sekali gitu. Bahkan boleh dibilang sudah mulai menjadi kota yang mandiri. Betul. Jadi kalau kita bicara tentang Citraland, pasti oh ya Surabaya Barat. Wah, tempatnya keren. Banyak klaster-klaster yang keren gitu ya. Benar. Ada lokasi untuk yang terkenal itu ya biasanya kalau saya ajak teman-teman saya, Citraland, wah yuk kita ke mana? Ke Jiwok itu. Oh iya. Biasa Jiwok. kuliner. Kan Surabaya itu Benar, terkenal dengan kulinernya. Betul banget. Jadi salah satu lokasi jujukan kuliner itu ada di Jiwok, Di Jiwok. Citraland. Gitu. Oke. Jadi selain hal-hal yang tadi Pak Yuhu sebutkan nih yang membuat Citraland spesial, first impressionnya ketika Pak Yuhu masuk atau pertama kali melihat Citraland itu seperti apa? Oke, pertama kali. Salah satu yang menjadi landmark atau ikon gitu ya, Citraland itu tentu saja patung Merlion yang iya, ada di tengah, ada danaunya itu. benar-benar. Jadi mirip-mirip Ala-ala Singapura gitu. Ya, betul. Jadi bahkan itu ada tagline-nya, Citraland itu adalah Singapurnya kota Surabaya. Begitu. Jadi kalau ke sana pastikan harus foto dulu kalau yang belum pernah. Betul. Supaya nggak jauh-jauh kalau mau foto di depan Merlion gitu ya ke Singapura, datang saja ke Citraland. Jadi mungkin itu ya. Jadi impresi pertama satu kota yang modern, penuh dengan art, banyak benda-benda seni itu yang di taman-tamannya, kemudian ada kolamnya itu dengan apa ya, ornamen-ornamen patung-patung yang wah keren pokoknya Benar, gitu ya. keren Jadi banget.
boleh dibilang ya kota modern lah. Kota gitu. modern Iya. dan kota mandiri ya Pak. Ya, tentu saja mandiri. Betul. Gitu. Nah, semua orang kan bilang Citraland ini kota mandiri, Ya. Citraland ini kota mandiri. Yes. Sebenarnya apa sih arti kota mandiri ini mungkin dalam kehidupan sehari-harinya warganya atau dari Pak Yuhu sendiri juga boleh. Ya, kalau joknya bapak-bapak ya gitu ya, mandiri itu katanya mandi sendiri gitu ya. Bukan itu ya, bukan ya, Bukan itu ya? bukan. Iya, Ya, teman-teman. itu jok bapak-bapak gitu ya. Yap. Ya, mandiri itu artinya bisa berdiri sendiri. Artinya di situ segala fasilitas ada ya, Tersedia gitu ya, tersedia. Oke. Baik, yang pasti perumahan ya, karena Pasti. mereka core bisnisnya adalah untuk perumahan. Kemudian ada fasilitas umum, ada fasilitas pendidikan, ada kuliner, Yap. begitu ya. Terus fasilitas lain lah seperti ada bank, ATM, lengkap semua ada di sana. Jadi tidak perlu harus jauh-jauh mencarinya ke pusat kota Surabaya, tapi di lingkungan di Citraland sendiri sudah terpenuhi. Begitu. Jadi hampir kalau kita cari semuanya tuh ada gitu Oh, ya iya, Pak di Citraland. betul. Oke, Mau- jadi nggak susah ya Iya. kalau di Citraland. Kalau ini kembali ke kuliner ya, karena memang saya suka makan gitu ya. Saya itu kalau mau makan nanti jangan lupa ajak saya gitu ya, teman-teman Cipoin ya. Sekarang ini banyak apa ya, restoran-restoran yang keren-keren. Yang terakhir itu yang juga dari ANA ya, itu ada satu restoran masakan Padang itu yang terkenal Oh. di iya. Telaga Utama itu. Wah, itu enak loh itu Enak, gitu. iya. Satu jujukan untuk kuliner. Jadi ya itu tadi lengkap. Mau cari apa aja ada. Gitu. Mau ke mall dekat gitu ya. Benar. Keluar sedikit sudah ada Pakuan Mall, Pakuan. ya PTC, ada Super Mall gitu ya. Mau apa lagi? Mau golf gitu. Wah, ada sendiri. Ada sendiri. Punya lapangan golf, mau berenang, ada juga. Jadi sudah nggak usah kemana-mana, nggak usah jauh-jauh cari ke pusat kota Surabaya. Di sekitar Citraland ada semua. Wow, Begitu. luar biasa banget ya Iya Pak dong. Citraland ini. Wow. Nah, Ya. dari hal-hal luar biasa yang ada di Citraland ini ada nggak sih Pak cerita menarik dari buyer Ya, yang dulunya mungkin ragu-ragu nih ingin membeli Citraland. Tapi karena adanya fasilitas yang spesial ini Ya. akhirnya dia, oh iya saya akan beli di Citraland. Oke. Ada nggak Pak ceritanya? saya ada waktu itu dari luar kota gitu ya. Hmm. Ya cuma dengar-dengar pengen cari rumah di Surabaya Barat. Tanya, ya saya langsung tujukan gimana Pak kalau Citraland begitu. Langsung nembak nih Pak. Iya gitu, karena satu ya karena kita sudah kenal Iya, ya benar. dengan tadi sudah kota mandiri, kota modern, ya kita coba proposkan saja gitu untuk pilihan utama gitu. Walaupun memang ada banyak pilihan lain ya di sekitar Surabaya Barat ya, tapi saya coba yang pertama Citraland bagaimana, dan waktu dia survei, dia mengunjungi lokasi, dia langsung jatuh cinta. Wah, cinta pada pandangan pertama, gitu ya. Jadi langsung, oke Pak, saya cocok lokasi ini. Carikan rumah yang keren ya, gitu. Oh siap Pak, kita akan bantu sampai dapat, sampai deal, gitu. Mantap. Cinta pada pandangan pertama ini Oh, iya. dari apa ini Pak? Lokasinya atau dari desain rumahnya atau dari Ya pasti dari masuk dulu ya. masuk dulu Iya. langsung jatuh cinta. Iya, Wah, kalau dulu luar biasa. pacaran gitu, tapi sudah pernah pacaran, sudah gitu ya. Pasti kalau pandangan pertama. Nah, pandangan itu kan dari mata dulu ya, Iya, mana benar. Jadi masuk itu pintu masuk, wah gerbangnya itu keren ya, ada Iya, betul, patung yang melengkung-melengkung gitu ya. Wah, kok Mewah. keren ya, gitu. Kok Iya. keren gitu ya. Masuk, kemudian ketemu dengan tadi itu ada taman-taman gitu, jadi oke, enak sih lingkungannya, cocok saya. Nah, jadi setelah itu dia mulai kita approach lah ya, kita follow up. Ya. Oke Pak, sekarang karena banyak klaster ya Ya. di Citraland, kira-kira mau di yang mana begitu, yang ya tentu saja sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan budget gitu kan. Jadi pasti kita bantu sampai deal. Ya, begitu. Keren sekali Oh, iya, ya. Dak. Wah, oke. Kalau dari pengalaman nih Pak Yuhu Ya. sebagai agen profesional ya yang Oh, ya, sudah profesional. tahu lah ya Citraland. Oke. ini. Nah, kira-kira dari buyer-buyernya ini paling baik yang mana sih? Dari kalangan mana sih? Atau dari kalangan anak-anak muda, investor, Ya. atau profesional? Ya, jadi sebenarnya kalau segmentasi begitu ya, sebenarnya tidak terlalu sangat segmentasi sekali. Oh, khusus untuk anak muda juga enggak gitu. Saya punya teman yang
businessman gitu ya, sudah cukup usianya, dia suka tinggal di Citraland. Saya tanya, kenapa kok suka tinggal di Citraland? Ya lingkungannya asri, tenang, klasternya. Wah beneran loh, saya pernah, ini boleh cerita ya Boleh, sedikit. boleh dong, Pak. Waktu saya antarkan gitu ya ke salah satu klaster gitu ya, ini orang ini langsung ya sambil melihat ke atas, wah pohon-pohon. Kemudian ada kicau burung riang, wah keren pokoknya. Jadi iya ya, enak ya di sini ya, begitu. Jadi ya seperti itu, banyak cerita-cerita menarik dan dari pandangan itu ya, memang perlu. Memang jadi Citraland itu sangat mementingkan keteraturan gitu ya, kemudian estetika, kemudian apalagi ya fasilitas gitu ya. Salah satu yang memang menjadi kekuatan atau keunggulannya di sana itu semua sudah di bawah tanah. Kabel-kabel. Oh, kabel, ya. Jadi tidak ada lagi nanti kabel yang melintang-melintang. yang nggak teratur, yang ruwet kayak Yang estetik. iya, kayak mie kocok Bandung gitu modelnya gitu ya. Enggak. Jadi sudah rapi, penuh dengan taman hijau. Tadi itu ada bahkan di klaster-klaster tertentu yang masih asri gitu. Wah, suara-suara burung itu tenang gitu. Jadi damai. Jadi kalau bilang segmentasi ya ada yang anak-anak muda begitu, karena satu itu kota modern ya, kota modern sudah ada fasilitas di sana, jadi tidak perlu jauh-jauh kemana-mana. Pendidikan juga lengkap, sekolah internasional lengkap ya. Terus ada universitas juga di sana. Dekat dengan universitas ya? Iya, ada universitas. Boleh di-spill ya? Boleh. Universitas Ciputra gitu ya. Ciputra. Saya punya banyak teman tuh dosen-dosen di sana juga, sering main ke sana gitu ya. Jadi lengkap lah begitu. Jadi segmen anak muda bisa, segmen yang profesional bisa begitu. Keluarga yang ingin kenyamanan bisa. Jadi tidak terbatas hanya anak muda saja atau bisnismen saja. Sebenarnya bisa, semua kalangan bisa begitu. Wow, keren sekali. Iya. Ini membuat kita tuh selalu terpesona gitu ya dengan wah, segala kelengkapannya, fasilitasnya gini. Nah, kalau untuk tadi kan fasilitas kita sudah berbicara tentang kelengkapannya lah ya Pak ya. Nah, kalau untuk suasana kehidupan yang di Citraland itu gimana sih Pak? Suasana kehidupan Citraland ya, yang pasti yang pertama itu modelnya klaster ya gitu ya, klaster. Pasti keamanannya terjamin, one gate system. Betul. Begitu. Jadi bahkan sebagian besar setahu saya itu hampir semua ya, itu tidak perlu pakai pagar karena sudah aman. Oh iya, benar. Gitu ya. Betul. Nah, jadi relasinya juga enak gitu. Mau kadang di depan rumah sama tetangga saling menyapa, halo Pak, gimana hari ini? Gitu sambil cuci mobil gitu, ngobrol-ngobrol. Itu enak sekali. Wow. Gitu. Jadi kalau misalkan antar tetangga ini ya tidak ada batas lah ya Pak ya. Jadi nggak ada kayak gimana ya, kayak sungkan-sungkaran gitu. Betul ya. Walaupun memang kalau boleh bilang mayoritas di sana tadi itu ya pengusaha muda begitu ya, yang sangat sibuk gitu ya. Tetapi relasinya juga baik gitu. Jadi apalagi klaster-klaster yang aman, nggak usah pakai pagar. Biasanya kan kalau perumahan yang temboknya tinggi-tinggi 2 meter gitu, mau nyapa tetangga gimana? Mesti tetangga dulu, apa gitu kan? Susah gitu. Ini tanpa tembok gitu ya. Ya, jadi bisa saling menyapa begitu. Oke. Nah, kalau di Citraland ini ada seperti komunitas gini-gini tuh ada nggak sih Pak di Citraland? Nah, ini juga menarik karena tadi lingkungan gitu ya, dan jalan-jalannya juga bagus ya. Bagus dan juga banyak pohon asri gitu. Banyak komunitas olahraga biasanya gitu ya. Kayak runner gitu ya, running gitu. Terus sepeda, road bike juga banyak di sana. Anak-anak juga banyak gitu ya. Saya pernah lihat ada yang kayak push bike gitu juga, anak push bike juga ada. Jadi sangat mendukung untuk aktivitas outdoor sebenarnya. Gitu karena ya tadi tuh lingkungannya asri, jalannya oke, aman gitu, jadi bilang cocok lah pokoknya. Jadi yang dibilang orang selama ini tentang komunitasnya tuh sangat nyaman dan juga didukung, itu benar ya Pak ya? Iya benar sekali. Jadi pokoknya kalau masuk ke sana itu sudah nyaman gitu ya. Jadi mau untuk aktivitas keluarga, aktivitas anak-anak, fasilitas umum lengkap, taman bermain ada, kurang apa lagi kan gitu. Oke.
Nah, tadi kan Pak Yuhu sempat menyinggung tentang rumahnya nih nggak ada pagarnya, jadi orang berinteraksinya Yes. tuh lebih mudah gitu. Ya, Jadi bisa dibilang kalau orang-orang di Citraland ini mereka itu individualis kah atau rukun warganya kuat gitu-gitu gimana? oke. Kita bicara ilmu sosial sekarang ya. Ilmu sosial, benar. Ini 2 SKS ya, agak lama sih, kenapa ya? Ya, jadi memang sekarang manusia modern itu pasti mengarahnya lebih banyak ke individualitas itu ya, lebih meningkat begitu ya. Tapi karena tadi ada beberapa klaster yang memang tanpa pagar, itu sebenarnya mendukung untuk ya paling tidak kita itu kan hidup bersama ya. Benar. Kita makhluk sosial gitu ya, bukan makhluk individu. Kalau mau cuman hidup sendiri ya jangan di kota gitu ya. Ya tinggal di hutan gitu ya, jadi Tarzan gitu ya, sendiri sama sama monyet, singa, gajah gitu ya. Nah, kalau kita sebagai makhluk sosial ya pasti perlu berinteraksi. Pasti, benar. Gitu ya. Sekali lagi ya memang zaman modern ini dengan teknologi informasi ya, dengan digitalisasi, kita ketemu aja nggak harus face to face begini ya, lewat handphone aja bisa. Ya itu sebenarnya Citraland ini mendukung ya tetap ada interaksi sosial. Begitu dengan ada fasilitas umum di tengah klaster, ada klaster-klaster yang tanpa pagar, itu ya kita harus tetap rukun lah begitu bahasanya ya. Apalagi Surabaya ini terkenal dengan jaga Surabaya, jaga Surabaya gitu ya. Saling menjaga satu dengan saling menjaga, saling mendukung satu dengan yang lain, itu sih yang saya lihat. Oke, jadi ini saya bisa ambil kesimpulan kalau warga-warga yang tinggal di Citraland itu walaupun berada di perumahan, tapi mereka tidak individualis lah ya Pak ya. Ya, begitulah ya. Artinya ya tetap ada kerukunan. Iya, walaupun dengan zaman modern gitu. Saya tidak bisa ngomong semuanya tidak individualis ya. Siapa saya gitu ya. saya bukan artinya yang bisa mengetahui satu persatu, tapi paling tidak Citraland sendiri, perumahan Citraland ini mendukung supaya tetap ada interaksi sosial antar warga begitu ya. Tetap masih ada RT RW tentu saja ya. Ada pertemuan RT, pertemuan RW gitu ya. Jadi tetap ada. Jadi ya itu sih, jadi masih tetap namanya kerukunan ya perlu tetap dijaga. Oke. Nah, kita mungkin penasaran nih, teman-teman Kipoin juga penasaran. Ada nggak kegiatan apa aja sih yang ada di Citraland ini, Pak? Kegiatan, oke. Banyak sih kegiatan seperti biasanya ada event-event ya. Contoh Agustus pasti ada momen-momen untuk Agustusan gitu ya di lingkungan. Mungkin ada basar, ada festival begitu. Jadi banyak sih. Bahkan kalau ada momen tertentu ada festival untuk kuliner. Ada beberapa kali gitu festival kuliner gitu ya yang diadakan di area Citraland di situ. Jadi banyak sih. Jadi hidup lah. Jadi apa ya? Pasti bukan suatu lingkungan yang cuman yang sunyi sepi, iya kayak kuburan, enggak gitu ya. Ada kehidupan gitu. Pokoknya enggak membosankan gitu ya. Iya, tinggal di Citraland betul. Nah, kalau untuk peran developernya sendiri dalam menciptakan ruang interaksi sosial di Citraland ini menurut Pak Yuhu seperti apa sih Pak? Ya, itu kenapa salah satu perumahan yang menjadi prioritas kalau orang cari Surabaya Barat ya, itu Citraland karena pasti fasilitas umumnya lengkap. Keamanan terjamin tadi ya, terus rapi, estetika, terus banyak benda-benda seni gitu. Itu merupakan satu usaha dari Citraland menciptakan lingkungan yang tadi asri, nyaman, mendukung kehidupan orang-orang yang tinggal di sana. Begitu. Jadi bolehlah diacungi jempol ya untuk Citraland gitu ya. Terbaik. Yes, begitu. Nah ini kan tadi kita mungkin lebih secara umum gitu ya. Kalau misalkan di Citraland sendirinya nih ada nggak sih Pak fasilitas atau komunitas yang mendukung kegiatan anak-anak? Gitu? Oke, fasilitas untuk mendukung anak-anak pasti begitu ya. Salah satu kembali pelajaran ilmu sosial, yes. Salah satu kebutuhan dari anak itu adalah bermain. Ya, jadi yang punya anak ya, teman-teman Kipoin, jangan cuma dipegangi gadget.
ajak mereka untuk beraktivitas outdoor gitu. Nah, Citraland ini sangat mendukung. Di masing-masing klaster itu punya lapangan terbuka, punya taman bermain, begitu. Hampir setiap klaster itu, Yes, ya. Saya antar viewing beberapa customer itu pasti tanya, nih ada tamannya nggak? Oh ada Pak, di sebelah sini, gitu kita tunjukkan. Oh ya, oke. Jadi taman bermainnya ya lengkap, ada playgroundnya, ya mungkin tidak seperti yang di mall ya, yang luasnya hampir setengah hektar begitu ya, enggak. Ya, tapi paling nggak cukup lah. Paling nggak ya. Cukup ada. Bahkan ada beberapa klaster baru, setahu saya seperti yang di Citraland Utara ya. Oh, bicara Citraland itu juga bukan hanya yang ada di Citraland Utama. Citraland itu sekarang sudah mengembangkan sampai ke utara. Ada namanya sekarang itu Northwest gitu ya. Itu. Saya pernah antar juga, ya macam-macam. Ada Northwest Lake, ada Northwest Center gitu ya. Banyak klaster juga. Itu bahkan ada kolam renangnya. Yang free gitu. Wow. Ya, saya sempat antar klien gitu ya, setelah mereka pergi ya saya rendam kaki gitu lah. Kan cuaca panas gitu ya. Ada kolam renang nih gitu. Enak nih. Enak nih. Apalagi tuh biasanya juga di tengahnya tuh ada danau gitu. Iya, benar. Sambil menikmati sunset. Waduh, kadang-kadang ngopi-ngopi cantik gitu katanya. Wow, ada kolam renangnya, Pak? Ya, ada kolam renangnya. Wow. Itu untuk anak-anak juga ada atau hanya untuk dewasa? Ada yang anak-anak juga gitu. Ada yang dewasa. Semuanya ada gitu ya kolam renangnya. Yes, ya. Biasanya yang baru-baru ya, yang klaster-klaster baru yang di utara gitu ya. Okay. Gitu. Karena saya sendiri sudah ke sana, sudah mengantarkan klien juga, sudah ketemu owner juga, jadi saya tahu lah di situ lokasi-lokasinya. Wow. Nah, bicara tentang fasilitas untuk anak-anak, Pak. Kalau untuk lingkungannya sendiri di Jalan ini ramah dengan anak-anak atau enggak sih, Pak? Ya, seperti tadi kan keamanan yang sangat terjamin ya. Apalagi dengan one gate system, bahkan di klaster-klaster tertentu itu jalannya satu arah, gitu ya. Jadi tidak ada mobil yang lalu lalang begitu. Sangat nyaman buat anak-anak untuk bermain sepeda. Misalnya, orang tuanya khawatir kalau jauh-jauh gitu ya, sampai keluar klaster, keliling itu aja sudah aman, nyaman, betul. Bahkan tadi mau bermain di di taman bermainnya sudah lengkap gitu ya, ada ayunan, ada yang panjat-panjatan, anak-anak sangat senang. Jadi boleh dibilang salah satu lokasi hunian yang ramah anak. Ya. Jadi orang tua pun kalau mau melepas anaknya main ke taman bermainnya atau mau sekedar jalan-jalan atau bersepeda tuh nggak ragu atau nggak takut gitu ya? Betul sekali. Jadi nggak, kadang sebagai orang tua itu kan, aduh nanti, anakku nanti bagaimana, begini, begitu gitu ya. Nah, salah satu keunggulan dari Citraland ya itu tadi ramah anak ya. Mereka sudah siapkan taman-taman bermain. Kemudian kalau di jalan raya sudah ada sidewalk yang besar. Ya, di raya utama ya gitu ya. Betul, itu sudah ada untuk PV ya, harusnya untuk orang-orang berjalan kaki juga aman. Jadi cukup ramah aman. Nah, menurut Pak Yuhu nih, bagaimana sih Citraland ini menjaga keseimbangan antara privasi antar warganya dan kebersamaan antar warganya? Ya, tadi sudah saya sedikit ceritakan ya, bahwa klaster-klaster Citraland itu one gate system. Pasti aman. Gitu ya. Ada beberapa klaster juga yang tanpa pagar gitu ya. Itu pasti menciptakan keseimbangan. Privacy tetap ada, gitu ya. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke klaster ya. Bahkan harus lapor dulu di security, gitu. Ada tamu kah, bahkan pengantar makanan online, gitu ya. Biasanya kan sering kita order gitu kan online. Itu mereka harus lapor dulu di security sehingga keamanan, privacy tetap terjaga. Nah, keseimbangannya itu tadi ya, tetap ada fasilitas umum di mana mereka bisa berkumpul. Kemudian masih tetap ada RT RW, ada pertemuan-pertemuan, sehingga ya ada keseimbangan antara privasi dan juga kebersamaan warga. Kalau menurut Pak Yuhu nih, kondisi relasi di antar warga di Jakarta seperti apa sih, Pak? Citraland itu termasuk salah satu yang kawasan yang tidak pernah ada gejolak gitu ya, gejolak massa gitu. Ya, sekarang zamannya demonstrasi. Benar. Salah satu lingkungan yang cukup aman lah gitu ya. Jadi juga relasi antar warga di sana ya saling mendukung, kondusif gitu ya. Bahkan
dari pihak developer sendiri juga mendukung keamanannya dengan security-nya. Jadi ya cukup aman gitu, cukup aman, nyaman, dan relasi antar warga itu juga sangat baik. Sangat baik. Ya. Nah, teman-teman Kipoin, kita masuk ke bagian yang seru nih, soal gaya hidup di Citraland. Banyak yang bilang tinggal di Citraland ini lebih dari sekedar punya rumah, tapi juga soal experience nih Pak Yuho. Oke. Nah, saya punya beberapa pertanyaan nih tentang gaya hidup di Citraland ini. Kalau bicara gaya hidup, apa sih yang bikin Citraland ini beda dengan perumahan lainnya? Berbeda, ya. Berbeda itu indah, weh. Iya. Ya. Perbedaan itu pasti dicari ya sebenarnya gitu. Kalau ingin sesuatu yang unik, menarik, tapi tetap nyaman, ya perumahannya Citraland begitu. Berbeda, satu tadi sudah, ini terus saya jelaskan ya. Citraland itu aman, nyaman, estetik gitu ya, fasilitas umum lengkap. Jadi ya itu sih salah satu yang menurut saya keunggulan yang membuat satu perbedaan positif pasti ya. Yep. Yang positif untuk menjadi pilihan untuk teman-teman Kipoin yang ingin mencari rumah di Surabaya Barat begitu. Jadi banyaklah gitu gaya hidup, ya mau pilihan gaya hidup apa gitu ya. Sering saya juga punya beberapa teman di sana bisnismen kerja tapi tidak di kantor, di kafe gitu misalnya. Okay. Ya. Work from anywhere. Iya, work from cafe gitu. Sekarang anak-anak sekarang gitu ya, apalagi Gen-Z gitu. Saya Gen-Z lah gitu ya. Gen-Z tapi plus-plus gitu. Ya sering gitu. Akhirnya kadang, ayo meeting yuk. Di mana? Di kafe. Satu kafe di Citraland gitu. Oke, kita ketemuan gitu. Jadi itu sangat mendukung pilihan gaya hidup. Mau seperti ya, jadi seperti itu. Ngomongin perbedaannya antara gaya hidupnya yang di Citraland sama yang di perumahan lainnya. Yes. Yang paling menonjol perbedaan itu kira-kira apa ya Pak? Yang paling menonjol nih, yang di semua rumahan nih gak ada selain di Citraland gitu. Ya, yang paling menonjol ya. Yep. Apa ya? Menonjol itu ya itu tadi lengkap sekali lah gitu ya. Kalau saya karena kembali lagi saya tuh suka makan, suka kuliner gitu ya. Okay. Jadi mau cari makanan apa saja ada di sana begitu, di kafe-kafe, di Jiwok gitu ya. Bahkan kalau misalnya bosen sudah dicobain semua tuh Jiwok dari ujung ke ujung tuh, gitu ya. Sudah kita keluar sedikit ke mall tuh juga banyak pilihan. Jadi dekat kemana-mana gitu. Okay. Jadi Surabaya Barat itu satu wilayah kota Surabaya yang sangat masif perkembangannya dan boleh dibilang sudah semakin menjadi kota yang mandiri, bukan hanya Citraland ya, tapi Surabaya Barat sendiri dengan sekolah, dengan mall, ada universitas, fasilitas umum lengkap begitu di sana. Nah, kalau dari warga Citraland ini kira-kira tipe penduduknya itu seperti apa sih Pak kalau yang di Citraland ini? Tipe A, tipe B, tipe C gitu ya. Tipenya apa ya? Ya, tipe rata-rata ya pengusaha sih saya lihat ya, begitu bisnismen gitu ya. Tadi saya ada punya beberapa teman juga tinggal di Citraland, ada pengusaha yang sudah cukup senior gitu ya. Ada juga GM-nya hotel, ada tinggal di sana. Terus apalagi? Bahkan orang-orang pengusaha-pengusaha yang dari Jakarta begitu yang punya usaha di Surabaya banyak memilih tinggal di Citraland. Gitu. Jadi lebih ke arah itu sih. Jadi karena mereka melihat Citraland ini sangat mendukung bisnis mereka, mendukung pekerjaan mereka, mendukung kehidupan keluarga mereka. Jadi mereka memilih tinggal di sana begitu. Nah, kalau tipe penduduknya ini berdasarkan kesehariannya nih Pak, karena ada yang suka ngopi, ada yang suka olahraga, ada yang suka apa ya? Ya intinya ada orang kan kesehariannya berbeda-beda. Nah, ini kalau di Citraland lebih banyak kira-kira orangnya seperti apa nih Pak? Atau semuanya sama gitu? Iya, kalau saya katakan itu tadi tidak terlalu segmented harus yang tipe A. Iya, begitu. Gitu ya? Karena di tempat itu semua mendukung gaya hidup masing-masing begitu. Misalnya ya suka nongkrong di kopi gitu ya, sambil kerja, sambil mungkin meeting online, banyak kafe di sana. Yang doyan makan, banyak restoran di sana. Yang suka olahraga, ya tadi
ada banyak tempat fitness center, Ya. ada kolam renang, ada apalagi ya jalan-jalannya bagus mulus untuk yang suka sepedaan, yang suka berlari. Jadi sangat mendukung untuk semua gaya hidup. Gaya hidup. Yes, begitu. Oke. Nah, banyak orang yang bilang tinggal di Citraland ini bukan cuma hanya sekedar tinggal aja gitu, Pak. Ya. Tapi juga networking. Benar nggak Yes. sih, Pak? Betul, begitu. Karena yang tinggal di sana itu orang-orang dari itu orang penting gitu ya. Penting. Ya, saya jujur tinggal di Surabaya Timur gitu ya. Tapi banyak teman Surabaya Barat masih ngajak saya, ayo, yuk kita meeting ketemuan ya. Di mana? Di Citraland. Citraland. Ya sudah, oke. Gitu. Saya harus Berarti meluncur. ternyata di Citraland semua nih, Pak. Iya, begitu. Jadi ya saya ngalah biasanya Oh, gitu iya. ya. Biasanya kan katanya kalau yang ngalah itu yang mujur gitu ya. Ya, amin gitu. Jadi ya banyak gitu. Akhirnya teman-teman saya katakan, ayo kita ketemuan. Kita pengen ada ngobrol ini nih, ada kegiatan-kegiatan atau ya ada bisnis ini gitu ya misalnya. Oh iya ya coba. Ya. Ketemuannya di mana? Ya. Itu ya di kafe di ini ya, kafe A gitu ya. Lokasi Citraland gitu. Ya sudah, ya saya ngalah ke sana begitu. Jadi Gitu. kalau pekerjaan di Citraland ini ya lumayan ya, Pak ya. Lingkup jaringannya juga Yes. bagus, luas gitu ya, Pak. Betul sekali. Oke. Nah, mungkin tadi kita ngobrolin tentang suasananya lebih baik di siang hari atau di pagi Oh, ya. hari. Kalau di malam harinya nih, Pak, kira-kira suasana di Citraland seperti apa sih? Sunyi, senyap, atau justru malah rame nih, Pak? Malam hari itu emang enaknya tidur sih sebenarnya ya. Iya, iya. Kecuali ya kembali lagi teman-teman Gen Z gitu ya, Gen Z yang kan suka suka nongkrong nongkrong. gitu ya. Iya, itu. Ya saya agak semi-semi Gen Z lah, enggak apa-apa gitu ya, suka nongkrong juga. Malam hari rame gitu, rame. Tetap rame. Tetap rame gitu, kafe-kafe bahkan semakin rame gitu ya. Kalau siang mungkin ya itu tadi hanya orang-orang yang bisnismen atau yang memang butuh untuk ketemuan gitu. Tapi kalau malam itu lebih sekedar ya cuman kalau bahasanya bapak-bapak jam kongko-kongko gitu ya. Nggak ngerti pasti. Nggak tahu, Nggak tahu ya. apa tuh, Pak? Nanti silakan ditranslate gitu ya, kongko-kongko itu apa gitu ya. Ya kongko itu ya ya nongkrong lah, nongkrong bareng gitu, ngobrol Santai. iya, ngobrol santai, mulai ngobrol santai sampai ngobrol yang serius, ngobrolin politik dan lain-lain itu. Waduh. Iya, betul. Itu di tongkrongan, di kafe-kafe gitu. Jadi di sana ya tempatnya begitu. Kalau buat nongkrong asik gitu ya. Malam itu lampu-lampunya bagus, suasananya enak gitu ya. Dan tetap hidup, tetap aman ya, pasti tetap harus aman ya. Pasti. Malam itu tetap aman. Jadi sangat nyaman, sangat nyaman. Menurut Pak Yuhu nih, lifestyle yang ada di Citraland ini lebih cocok untuk siapa nih, Pak? Anak muda atau yang sudah berkeluarga atau yang sudah lansia gitu? Kalau dibilang cocok, sebenarnya cocok untuk saya sih sebenarnya. Pengen saya pinggir Citraland. Nanti saya juga cari rumah lagi di Citraland gitu. Ya, ya karena sangat tadi ya, sangat mendukung segala kegiatan, nyaman, aman, bisa untuk segala kalangan sih sebenarnya. Segala. Iya, Sampai lansia pun juga. betul. Karena tadi itu lingkungannya asri, tenang. Malam itu di klaster tenang gitu. Tidak ada keributan sound horeg itu nggak ada di sana gitu ya. Nggak boleh ya, Pak ya? Ya Apa nggak boleh. Gitu. Sonorek ya. Iya. Oke, nah sekarang karena kita sudah bahas tentang gaya hidup di Citraland, kita akan bahas tentang masa depan. Ya, masa di depan. Citraland. Masa depannya Pak Balkis ini bukan ya? Bukan, Oh, Pak. bukan ya? Ya. Masa depannya Citraland. Kan banyak orang yang bilang kalau Citraland ini kawasan yang punya prospek yang bagus dan cerah. Ya. Nah, saya pengen tahu lebih jauh nih Pak, masa depan di Citraland itu lebih ke gaya hidupnya. Nah, kalau dari Pak Yuh ini pandangan 5 tahun ke depan tentang gaya hidup dan masa depan di Citraland itu seperti apa, Pak? Oke, kita bicara tentang masa depan ya. Jadi bicara masa depan tentu saja bukan hanya tentang kehidupan masa sekarang ya. Kalau yang tadi kita banyak cerita itu di masa sekarang ya. Ya, Bagaimana di masa sekarang. kehidupan, gaya hidup dan lain-lain. Surabaya Barat, ya khususnya kawasan Citraland itu satu kawasan yang sangat strategis. Bukan hanya untuk hunian sekarang, tapi juga untuk masa depan. Nah, bahkan di sana, nah ini juga sekaligus promo ini gitu ya. Masih banyak tanah-tanah kafling-kafling yang kosong gitu, yang siap untuk dibeli atau untuk disewa gitu ya, untuk usaha. Jadi di sana itu sangat strategis untuk masa depan, 5 tahun bahkan 10 tahun ke depan
saya boleh katakan kalau mau sebagai hunian masih sangat oke. Oke. Investasi pun masih sangat oke gitu, karena ya kita tahu sendiri ya, pergerakan dari harga properti itu kan semakin meningkat gitu. Benar. Mumpung harga belum naik gitu ya. Senin harga naik gitu ya. Senin harga naik. Sekarang waktunya gitu ya untuk cari mau untuk investasi masa depan. Mungkin seperti yang oh ya saya mau menikah nanti tahun depan begitu ya. Mulai cari dari sekarang gitu ya. Cari propertinya nanti sudah menikah, bisa tinggal di sana, punya anak, punya cucu, cicit itu suatu investasi jangka panjang. Atau bahkan yang mau jadi bisnis gitu ya. Oh, mau cari mungkin tanah kafling yang strategis, harganya cocok. Oh, langsung aja bisa dibeli gitu ya. Nanti 10 tahun lagi mungkin harganya bisa naik berkali lipat ya, 4 kali lipat, 5 kali lipat, kita nggak tahu ya gitu. Jadi sangat amat potensi untuk masa depan gitu ya, baik yang hanya sebagai hunian atau sebagai investasi sekalipun gitu. Oke. Nah, menurut Pak Yuho nih, Ya, gaya hidup 5 atau 10 tahun lagi kan kita Ya. masih belum tahu nih Pak ya, Oke. seperti apa nih gaya hidupnya. Nah, pendapat Pak Yuho gimana sih caranya supaya gaya hidup nanti ke depannya itu tidak mempengaruhi antar kebersamaan warga? ya gitu. 5-10 tahun lagi, 10 tahun mungkin kita sudah dikuasai AI gitu ya. Oh enggak ya? mungkin. Enggak tahu ya. Nggak tahu ya. Atau robot-robot. Robot ya. Kita nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Karena teknologi itu memang melompat Betul. gitu. Saya memang juga latar belakang saya di IT juga di teknologi gitu ya. Sangat pesat gitu ya lompatan teknologi. Tentu saja tadi kita harus balance life gitu ya. Apalagi yang mungkin baru punya anak kecil, bukan hanya kita memberikan wawasan edukasi tentang teknologi digital kepada anak-anak kita. Bahkan tuh sekarang saya punya ponakan umur 2 tahun aja sudah bisa mengoperasikan HP sendiri. Bisa di scroll. Wah, ini set gitu ya. Zaman saya itu belum ada. Saya 2 tahun itu masih main kelereng ini Iya, ya benar, gitu. benar. 2 tahun kok main kelereng. Masih paling pegang ini bunyi gitu ya. Ini sekarang anak-anak sudah pegang gadget semua gitu ya, dari kecil. Ya itu apalagi sebagai orang tua, ya ini juga ilmu parenting ya. Harus membalance, memberikan satu batasan-batasan juga kepada anak-anak. Oh, boleh main gadget. Oh, waktunya kita sekarang aktivitas di luar, gitu, berinteraksi sosial, gitu, ketemu mungkin dengan teman-teman sebaya, bermain bersama, berkomunikasi. Karena kalau tidak dimulai dari kecil, itu tadi, Kak Bagis sudah katakan, ya semakin individualis, gitu ya. Benar. Jadi semakin lupa bahwa kita itu hidup di lingkungan sosial. Gitu. Kita punya sesama, kita punya orang lain, yaitu yang harus terus dipupuk gitu. Jadi ya itu sih pesannya, dan Citralend juga sangat mendukung tadi itu, bagaimana menyeimbangkan kehidupan sosial dengan teknologi, tadi kan dengan sekolah-sekolah yang keren-keren ada di sana, universitas keren di sana, lengkap di sana itu. Nah, kawasan seperti apa sih menurut Pak Yuho ini yang nyaman sekaligus trendy untuk keluarga atau anak muda zaman sekarang? Apakah jalan-jalan Citralend nih, termasuk nih Citralend? Iya, dari tadi kita ngomong Citralend ya. dari 3 jam yang lalu kita ngomong tentang Citralend ya. Ya, jadi ya salah satu pilihan utama di Surabaya, khususnya Surabaya Barat ya, tempat yang nyaman, trendy, nyaman, aman gitu ya, untuk baik pekerjaan, bisnis, keluarga, Citralend gitu. Kalau dari Pak Yuho sendiri harapannya inovasi terbesar untuk Citralend ini gaya hidupnya ya, terutama seperti apa Pak? Maksudnya itu harapannya ya kepada Oke. Citralend ini ya tadi masukmu lengkap. Mungkin ada satu yang kurang. Dulu pernah ada, nggak tahu sekarang sudah nggak ada kayaknya. Apa tuh Pak? Dulu itu ada waterpark di sana. Oh iya. Sudah tutup gitu. Nah, siapa tahu Citralend punya inisiatif, bikinkan lagi dong tempat yang keren di sana gitu ya. Kalau dengar saya gitu ya. Iya. Kalau ada theme park keren di sana, wah pasti tambah lebih ramai, tambah lebih banyak orang yang berminat untuk tinggal di sana, begitu ya. Karena jujur di Surabaya sendiri untuk wisata, untuk jujukan wisata begitu ya, itu masih kurang.
Gitu ya, kita butuh mungkin bahkan mungkin ini ide gila begitu ya. Citraland bikin kebun binatang sendiri gitu. Waduh. Loh, Siapa tapi tahu. kita kan belum tahu ya, Oh, iya, siapa Pak. tahu. Siapa tahu kan? Namanya usulan. Namanya. Diterima ya, terima kasih. Tidak diterima juga enggak apa-apa. Ya gitu. Malah kalau misalkan beneran di ACC nih Pak, Iya. wah berarti kan keren sekali Citraland Pak. Oh iya, kalau di ACC saya kasih jempol 4 gitu langsung. Oke, Iya. nah Pak Yu, Yes. terima kasih banyak nih sudah Sama-sama. sharing tentang banyak hal ya tentang Citraland, khususnya di cerita-cerita menarik, Yes. gaya hidup dan juga keberagaman antar warganya di Yes. Citraland sendiri. Nah, semoga obrolan ini bisa kasih gambaran nih buat teman-teman yang lagi mikir atau masih ragu-ragu untuk beli properti di Citraland. Nah, sebelum closing, boleh dong Pak kasih closing statement buat teman-teman Key Point. Oke. Saya closing pakai pantun ya. Boleh Oke. dong, boleh. Nah, tentunya begini, kalau ada sumur di ladang, Cakep. Iya. Telat, Pak. telat ya. Ulang sekali. Dulang. Kalau ada sumur di ladang, Cakep. ya jangan lupa menumpang mandi. Cakep. Kalau ada umur yang panjang, Cakep. cari properti, hubungi Yuhu di ANA Indonesia. Asik. Yes. Oke, buat teman-teman Key Point, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Jangan lupa follow, like, dan subscribe podcast ini. Share kalau menurut kamu bermanfaat. Komen tembak apa ya yang akan kita bahas di podcast selanjutnya. Oke, sampai jumpa teman-teman. Kita ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Dadah.